nama saya Juliana, saya dari ADP 3. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai badan usaha dan UMKM dalam materi ekonomi bisnis. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Macam-macam badan usaha adalah yaitu 1. Macam badan usaha berdasarkan kegiatan-kegiatannya. Usaha dapat bermacam-macam. Di bawah ini adalah usaha berdasarkan jenis kegiatan. Yang pertama, eksekutif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, contoh hasil hutan, hasil laut, dan lain-lainnya. Kedua yaitu agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Ketiga yaitu perdagangan, adalah kegiatan pembeli dan penjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Keempat yaitu industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Kelima, jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. 2. Macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal memainkan peranan besar dalam pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tak akan berjalan optimal. Modal suatu usaha pun juga beragam tergantung siapa pemiliknya. 1. Badan usaha milik negara BUMN, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara. Kedua, badan usaha milik swasta BUMS, yaitu modal perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing. Ketiga, badan usaha milik daerah BUMD, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Keempat, badan usaha campuran, yaitu merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Ketiga, macam badan usaha berdasarkan wilayah dan negara. Globalisasi ekonomis menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha luar negeri yang didirikan di dalam negeri. 1. Penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tengah masyarakat negara sendiri. Kedua, penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. C. Bentuk badan usaha di Indonesia. Ada banyak jenis badan usaha yang sering kita temui seperti PT, CP, atau Perum. Di bagian ini adalah bentuk-bentuk badan usaha yang ada di dalam Indonesia, di antaranya koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan organisasi ekonomis. Ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Berfungsi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana
koperasi menjadi pondasinya. 2. BUMN, perusahaan jawatan, memiliki tujuan membuat kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Persero atau perusahaan perseroan, sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengajar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Perum, perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara, memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum baik dalam bentuk jasa maupun barang. Ketiga, BUMS terdiri dari berikut jenis-jenis BUMS yang dapat dibedakan atas beberapa bentuk dan usahanya. 1. CV. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya memiliki tanggung jawab terbatas. 2. PO, perusahaan perseorangan, yang merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang, umumnya PO, memiliki modal kecil. Firma atau FA, firma merupakan persekutuan antar seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Perseroan terbatas atau PT. PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya UMKM adalah artinya usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Kriteria UMKM: 1. Usaha mikro. 2. Usaha kecil. 3. Usaha menengah. Peran UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi penerapan tenaga kerja mencapai 90% dibandingkan usaha besar. UMKM juga berperan dalam memperkenalkan produk lokal ke dunia internasional. Kendala UMKM: keterbatasan manajemen dan pengelolaan usaha, kekuatan mengambil risiko, kurangnya pembina dan keterlibatan instansi terkait. Contoh UMKM di Indonesia: UMKM bidang kuliner, UMKM bidang kecantikan, UMKM bidang fashion, UMKM bidang agribisnis, UMKM bidang otomotif. Cara mengembangkan UMKM: 1. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan. 2. Mulai beralih ke media sosial untuk melakukan memproduksi produk. 3. Sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk. 4. Mengikuti acara-acara bazar atau pekan raya untuk mengenali produk. 5. Menjual produk dengan menggunakan platform e-commerce
6. Mencoba menggunakan uang atau pembayaran secara elektronik. 7. Membangun hubungan baik dan memperluas relasi. 8. Mengikuti perkembangan trading. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.